Sejumlah partai politik resmi menonaktifkan beberapa kadernya dari kursi DPR mulai 1 September 2025 terkait perilaku mereka yang melontarkan pernyataan maupun sikap yang dianggap melukai hati rakyat. Setelah Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah, disusul Partai Amanat Nasional mencopot Eko Patrio dan Uya Kuya, serta Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Publik pun bertanya, bagaimana kelanjutan dari posisi mereka sebagai anggota DPR? Sebab mesti sudah dinonaktifkan, anggota dewan tersebut masih tetap berhak menerima gaji serta tunjangan karena statusnya masih tercatat sebagai anggota dewan aktif. Lantas apakah dengan penonaktifan anggota DPR ini hanya bersifat pemberhentian sementara atau memang sepenuhnya status mereka sudah dipecat dari keanggotaan di DPR? DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mengumumkan keputusan DPP Partai Golkar berkaitan dengan situasi saat ini. Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan berdasarkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Ya, kita sudah mendengarkan dari masing-masing partai politik yang mengambil keputusan untuk menonaktifkan anggotanya yang dianggap melukai hati rakyat. Total ada 5 orang, dan juga kita sudah mencoba untuk menghubungi dari Partai Nasdem dan juga PAN, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Ya, kita jadinya akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Ada Margarito Kamis, pakar hukum tata negara Universitas Hairun Ternate. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Bang. Lalu bersama kami juga ada Agung Baskoro, analis politik dari Trias Politika. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi semua. Sehat semua ya Bapak-Bapak ya. Saya mau ke Bang Margarito, berikan pencerahan kepada kita pagi hari ini dengan diksi sejumlah partai mengambil langkah untuk menonaktifkan dari
anggota DPR partainya karena melukai hati rakyat. Nonaktif ini dalam secara undang-undang itu berarti apa? Apakah memang ini hanya bersifat sementara kah atau apa? Begini, katakanlah sekarang kita ambil supaya orang ngerti gitu ya. Kita ambil contoh yang gampang aja nih. Anda berdua ini orang TV One. Ya. Kerjanya sebut saja begitu ya, bawa acara ini. Fungsi ini aja yang Anda tidak laksanakan. Status Anda sebagai orang TV One tetap aja. Tetap saja sebagai orang TV One. Oke. Jadi teman-teman di DPR yang diberhentikan itu, fungsi mereka sebagai anggota DPR itu saja yang tidak dilaksanakan. Status mereka sebagai anggota DPR tetap. Ya. Satu. Yang kedua, sebagai orang hukum ya, saya bukan orang politik. Dimanapun itu, umumnya adalah orang itu diangkat pakai SK. Mereka-mereka ini diangkat pakai SK presiden resminya. Ya. Maka diberhentikan juga dengan SK presiden. Oh, oke. Kalau Pertanyaannya, diberhentikan dengan SK presiden. Oh iya, Ya. diangkat dengan SK presiden, diberhentikan dengan SK presiden. Soal hukumnya adalah sampai dengan detik ini, adakah SK presiden pemberhentian itu? Belum ada sih yang ke Tidak publik ada. Karena ya. nonaktif katanya ya. Bukannya berhenti ya. No. Itu satu gitu. Nah karena itu secara hukum Anda tidak bisa mengatakan mereka berhenti. Sekalipun pemberhentian sementara pun Anda tidak bisa mengatakan mereka sedang berhenti sementara. Karena tidak ada SK pemberhentian sementara. Yang kedua, pemberhentian sementara itu hanya nonaktif itu term untuk mereka-mereka yang kebetulan memegang jabatan misalnya anggota MKD yang dimasalahkan, diperiksa oleh MKD, sejak itu mereka nonaktif sebagai anggota MKD. Di luar itu tidak. Begitu hukumnya. Oke. Berarti hak-haknya juga mereka dapatkan ya? Yes. Tetap ya? Jangan gaji. Ya, dapat semua. Ya, dapat. Secara hukum ya. Saya tidak bicara politik. Secara hukum dapat seluruhnya, kan hak. Ya. Hak itu belum ditangguhkan, belum dihapuskan oleh hukum. Karena itu dapat semuanya. Bang Margarito, Oke. tadi Anda mengatakan bahwa harus ada SK presiden. Yes. Tapi ada langkah lainnya nggak sih? Prosedurnya seperti apa sehingga nonaktif ini bisa diimplementasikan menjadi apakah memang harus ada pengunduran diri dari yang bersangkutan Bisanya. atau PAW Oke. kita kenalnya? Oke, kalau dia mundur, oke good. Kalau dia mundur, kalau dia Tapi mundur. kalau kayak Fahri Hamzah nggak Nah, mundur ya. Waktu itu kalau- kondisinya jadi panjang malah. Iya, banyak. Dan satu di antara yang menyebabkan jadi panjang itu Margarito. Ya. Untuk Fahri Hamzah kan. Dia bilang perkaranya itu orang-orang itu. Tapi balik lagi kita ke sini, Bang. Makanya. Kalau nggak mundur bagaimana? Nah, kalau nggak mundur, nah siang ini tadi malam saya baca di salah satu media online gitu. Siang ini kalau tidak salah ada orang yang akan melaporkan soal ini ke MKD. Akan diproses di situ. Kalau misalnya MKD mengambil keputusan memberhentikan mereka, maka diteruskan pemberhentian itu diproses secara administratif, secara prosedur ke presiden, lalu presiden akan menerbitkan ke KPU, lalu KPU akan meneruskan kepada presiden dan presiden akan menerbitkan SK pemberhentian. Lalu diganti dengan yang lain atas dari orang yang dari dapil yang sama. Jadi surat pemecatan dari MKD kemudian dikuatkan dengan diteruskan. presiden atau Yes. begitu. Ya begitu itu. Itu prosedurnya. Oke. Itu prosedurnya. Anda senang atau tidak senang begitu prosedurnya. Supaya kita tidak semena-mena juga. Karena katakanlah orang-orang yang diberhentikan itu atau siapapun yang akan diberhentikan nanti itu adalah mereka punya hak untuk mempertahankan diri. Karena itu mesti dicek di dalam mahkamah kehormatan itu. Oke, kalau prosesnya melewati MKD berarti presiden tidak bisa serta-merta langsung Oh iya, nggak memecat bisa, mereka. nggak bisa, tidak bisa. Presiden cara tidak kerja- bisa, secara hukum ya, secara tata negara, secara hukum presiden tidak bisa memberhentikan mereka. Oke. Presiden baru bisa memberhentikan kalau sudah prosedur tadi sudah sampai pada beliau. Beliau Berarti tinggal SK sign aja. presiden bisa keluar setelah ada laporan dari MKD. Yes. Oke, laporan dari MKD ini MKD bisa bekerja atas laporan dari masyarakat atau bisa sendiri? Yes, laporan masyarakat. Atau sesama anggota atau siapapun itu ya melaporkan. Dan mereka tidak aktif. Mereka menunggu laporannya. Hari ini kalau tidak salah, saya tidak usah sebut dari mana begitu ya, tapi saya baca semalam akan ada yang datang melaporkan siang nanti di MKD. Siapa Bang? Dari mana? Clue-nya aja spill dikit. Oh, clue. Oh sudahlah. Kira-kira teman-teman yang Said Iqbal Oke. yang ketua Buruh.
buruh ya. Ya, Perserikatan Buruh. Partai Buruh. Nah, itu dia yang akan, kalau tidak salah dia akan melaporkan hari ini. Bang Margarito, kalau kita... Tapi ini menarik, tapi ini satu menarik ini. Ini saya close dikit itu ya. Ya, Di VT tadi itu tuh, ada Nasdem, ya, ada PAN, ada PAN, Ya. ada Golkar, Golkar. yang memberhentikan. Hmm. Pertanyaannya adalah, saya tidak tahu kenapa mereka gitu ya. Tapi kalau tadi di VT itu tadi, kalau kita lihat joget-joget itu, kan banyak sekali orang tuh. Banyak. Banyak orang itu. Soalnya, mengapa mereka berempat? Hmm. Atau cuma itu gitu? Ada mungkin yang setelah itu melontarkan pernyataan-pernyataan juga ya. Ya, yang joget itu. Oke, kalau Pak Sahroni, ya mungkin ya itu ya orang apa lagi. Tapi yang lain kan Jadi gara-gara menurut Abang harus lebih dari fair. 5 itu. Harus fair. Oke. Harus fair. Banyak dong. Perilakunya sama. Mengapa cuma ini? Oke. Mesti fair gitu. Ya. Lalu saya senang kalau misalnya ini dibawa ke MKD begitu ya, supaya dibuka semua kenapa begitu dan begini dan segala macam sampai terjadi itu gitu loh. Karena kalau kita baru selesai ke sini, saya minta sopir saya punya itu HP, saya nonton suruh cek itu orang joget-joget itu ngapain sih? Ternyata ada band di dalam kan. Iya. Lagu itu ke kanan, ke kiri, ke kiri. Iya. Ya, manusia mana yang tidak akan joget di lagu gitu? Iya. Jadi mari kita buka seluruhnya supaya tuntas. Oke. Sebab begini, jangan cerita di Indonesia dan atau cerita parlemen modern gitu ya. Sejak Romawi kuno, orang itu untuk menjadi, sebut saja misalnya anggota parlemen, senatum atau tribun, mereka mesti masuk pada apa yang disebut dengan kursus honorum. Kursus honorum itu mengisi isi kepala, mengasah rasa untuk punya level cita rasa etik dan sense of ethic, sense of bla 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 bla. Jadi Anda tidak bisa ujuk-ujuk terus Anda pintar bla bla bla. Jadi no, ini di Romawi. Dan bisa juga modal-modal artis terkenal begitu ya Bang? Yes, Anda mesti dibentuk dulu. Bentuk isi kepala, bentuk perilaku, bentuk hati. Baru Anda masuk. Ini Romawi kuno. Oke, baik. Wah, kalau kita kan Anda tahu ya, Anda mau Coba Bang Margarito, gitu. kita mendengar dari sisi politiknya. Presiden buruk untuk partai politik dengan kondisi saat ini. Apa yang bisa dilakukan secepatnya oleh partai politik di mana ini anggota-anggotanya yang juga dipilih oleh rakyat, melukai hati rakyat, walaupun tadi kata Bang Margarito panjang nih prosesnya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk dia dipecat. Oke, pertama saya mengapresiasi dulu Golkar, Nasdem, PAN sudah menonaktifkan walaupun ini tidak cukup. Ini skema win-win solution kalau saya lihat karena anggota-anggota yang dinonaktifkan ini kan punya posisi tawar juga, posisinya strategis, mereka punya basis semacam itu, jadi win-win lah. Tapi ini nggak cukup. Ya saya menunggu PDIP Perjuangan juga melakukan skema non-aktif, karena ada satu anggotanya yang kemarin juga problematik di Jadi publik. tidak cukup hanya 3 partai politik, PDIP juga menurut Anda harus? Wajib mesti untuk memastikan fairness itu terbentuk. Dan saya mengendorse di sini non-aktif ini nggak cukup. Ini ibarat kata baru kita sakit nih baru dikasih paracetamol. Ya demam, tapi gejala atau sakit utamanya, akar utamanya belum tuntas. Dengan hanya mengatakan dinonaktifkan, ini tidak bisa memuaskan menjawab keinginan publik. Ya, karena publik itu kan inginnya orang-orang yang problematik ini dipecat. Jadi harus apa? Dipecat? Ya harus dipecat, ya pilihannya dipecat atau mengundurkan diri, gitu tadi. Ini demam hanya dikasih paracetamol, mestinya antibiotik. Oh gitu, Karena, udah levelnya antibiotik ya? Karena akutnya kan luar biasa gitu. Kita perlu mereformasi DPR RI kita supaya lebih baik. Skema menonaktifkan itu menurut saya skema paling soft, padahal problemnya sangat akut ya. Krisisnya di DPR RI itu luar biasa. Kita ngeluh soal transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan seterusnya. Karena fungsi-fungsi di DPR nggak berjalan dengan optimal. Katakanlah legislasi, pengawasan, budgeting, representasi, sehingga kalau hanya nonaktif saja, kalau hanya menyasar beberapa orang saja, menurut saya nggak fair gitu. Dan harusnya pemecatan, harusnya ada partai-partai lain yang menonaktifkan anggotanya yang kemarin memang tidak populis ketika berkomunikasi kepada publik, ketika memberikan gestur yang kurang pas macam itu. Bang, berarti dengan begini bisa disebut bahwa partai-partai masih kasih treatment khusus buat orang-orang ini begitu ya? Iya, hanya paracetamol. Padahal butuhnya kita antibiotik, memastikan bahwa perubahan sikap dari DPR RI, dari partai itu jelas. Kenapa belum bisa tegas sampai sekarang? Ya karena mereka punya posisi tawar kan. Ya sebut saja misalkan Pak Eko itu sekjen, Pak Adis Kadir wakil ketua umum, atau Pak Ibu Nafa Urbah itu punya basis karena dia punya popularitas yang luar biasa kan. Padahal kan harapannya adalah anggota DPR periode ini lebih dari setengahnya orang baru semua begitu. Betul. Tapi kenapa kelakuannya justru
makin Iya, mungkin karena unik, masih beradaptasi ya dengan fase baru sebagai anggota DPR, terus mereka butuh waktu juga menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, audiens publik yang beda, semacam itu yang biasanya kalau di dunia hiburan kan Mas Uya Kuya misalkan ya bisa dalam tanda petik bebas macam itu, tapi kan di sini sebagai anggota dewan bebasnya itu ada batas. Tapi justru publik bisa mengapresiasi dengan nantinya langkah partai politik kalau bisa lebih tegas, entah juga dengan persuasif begitu ya, dengan anggotanya ayo mendingan mundur aja begitu ya. Betul. Karena melihat posisinya ada yang bendahara umum, kemudian benar, ada yang Pak juga Saroni. sekjen gitu kan, bisa diapresiasi bahkan nanti oleh publik Ini kalau memang bisa menjadi- benar-benar cukup keras. Betul, ini langkah menjadi yang turning diambil. point untuk memperbaiki citra minor partai selama ini gitu. Kalau misalkan ada survei dari banyak lembaga kredibel selalu menempatkan DPR RI itu nomor paling buntut bersama partai. Nah ini kan saya pribadi nggak rela karena demokrasi kita dibangun oleh partai-partai politik, oleh DPR RI. Nah mestinya citra mereka harus paling bagus di atas KPK, kepolisian, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Tapi ini selalu berada di bawah semua lembaga negara. Nah ini harus diperbaiki karena kalau ini dibiarkan, saya khawatir bom waktu ini akan meledak lagi di satu kesempatan kalau perubahannya tidak drastis seperti Bang itu. Abbas, yang cukup menarik adalah mereka masing-masing memiliki posisi di partai, tapi apakah mereka bisa mengundurkan diri dari DPR tapi menempati posisi yang sama di partai? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.